seberapa urgent memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak? Ya urgent banget Mbak. Hai, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Sama nih seperti saya yang bersemangat sekali bisa berjumpa kembali tentu saja di channel Denger nih persembahan Le Mineral. Tapi denger nih ada perkembangan baru tentang vaksin. Khususnya ya yang sudah didengar juga mungkin nih oleh banyak teman-teman semua bahwa pemerintah menyediakan vaksin untuk anak-anak. Nah saya nih ya sebagai orang tua jujur punya banyak sekali pertanyaan. Jadi silakan bergabung di sini untuk siapa tahu ini juga menjawab pertanyaan dari banyak orang tua. Nah karena ini berkaitan dengan COVID-19 pastinya untuk bisa menjawab tentang ini kami menghadirkan dokter spesialis anak. Siapa lagi kalau bukan Dokter Wulan Patricia Teleu. Tara, beliau sudah di sini. Selamat siang Mbak Ivi. Hai, senang banget kita ketemu lagi ya. Ya, Mbak. Pertemuan pertama kita itu secara virtual, kali ini kita bertatap muka dengan protokol kesehatan. Tentu saja untuk kita bisa semua melewati pandemi ini dengan baik. Bahkan juga untuk bisa ya kita lulus dari cobaan ini. Dan bisa dibilang nih sebetulnya upaya juga untuk meredam ini adalah dengan vaksinasi. Bener kan ya Dokter Wulan? Nah denger nih sekarang kan katanya banyak anak-anak yang terpapar COVID-19. Pada kenyataannya ya kalau dokter sendiri ngerawat gak tuh pasien-pasien anak-anak yang terkena COVID-19? Ya saya sendiri memang ikut merawat juga Mbak. Dan trendingnya ya dimulai sejak peningkatan kasus setelah usai liburan lebaran kemarin ya. Aduh. Itu peningkatannya itu luar biasa. Ya, terutama untuk anak-anak sendiri ya. Karena saya juga bisa melihat dari data yang saya dapatkan secara pribadi saat merawat pasien COVID pada anak itu jauh lebih meningkat dibandingkan dengan awal-awal dari sejak masa pandemi ini sampai yang situasi sekarang ini. Jadi lebih banyak lagi ya. Banyak banget. Aku sebenarnya deg-degan banget ya mau ngebahas ini ya sebagai orang tua kan kayaknya nggak pengen banget dengar berita buruk tentang ini, tapi karena ini adalah sebuah pengetahuan yang baik ya, sebuah fakta juga yang perlu membuat kita waspada ya memang harus dibahas. Jadi apa ini alasannya sehingga memang kita bisa katakan bahwa anak-anak emang perlu nih divaksinasi? Ya jadi sih kita berharap ya salah satu upaya kita untuk mencegah dan mengendalikan pandemi ini ya salah satunya kita lakukan program pencegahan ya selain protokol kesehatan ya yang penting juga ya kita melakukan vaksinasi. Nah diharapkan vaksinasi ini sebenarnya bisa diterima oleh semua golongan umur gitu kan. Tapi ya namanya ini adalah sesuatu hal yang baru ya sebenarnya Mbak Ivi, pandemi COVID-19, infeksi COVID-19 ini merupakan penyakit yang memang baru ditemukan sekarang. Ya. Jadi vaksinasinya pun itu usaha untuk membuat vaksin juga kayaknya sekarang memang benar dikejar-kejar banget gitu kan. Nah untuk menentukan vaksin ini sebenarnya layak ya untuk diberikan pada semua kelompok umur. Ya seharusnya harus melewati tahap-tahap penelitian uji klinis yang kita namakan uji klinis. Nah sampai sekarang yang telah dirilis uji klinisnya hasilnya bahwa vaksin tertentu aman untuk diberikan pada anak sementara dari golongan umur 12 tahun sampai 17 tahun. Oh 12 sampai 17 tahun. Oke. To make it clear ya Dokter Wulan, saya punya pertanyaan yang tinggal langsung dijawab aja. Jadi seberapa urgent gitu loh memberikan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak? Ya urgent banget Mbak. Urgent banget? Ya oke ya urgent banget karena pada faktanya sekarang anak-anak banyak terpapar. Oke, yang kedua berikutnya to make it clear lagi nih ya, wajib buat anak-anak atau tidak? Ya wajib, harus. Karena kita apalagi kita sebagai orang tua ya, kita kan hanya ingin menginginkan bahwa anak-anak kita itu bisa tetap sehat, gitu kan? Tidak terpapar COVID. Betul. Ya, nah salah satu cara ya, yaitu dia
vaksinasi. Nah, dokter kan tadi mengatakan bahwa yang sekarang ini sudah dirilis dari mungkin hasil uji klinis yang sudah dilakukan untuk vaksin anak-anak ini untuk anak usia 12 sampai 17 tahun gitu ya. Emang karena memang baru sampai taraf itu gitu penelitiannya? Sebenarnya penelitian untuk golongan anak usia lebih muda sebenarnya sudah dijalankan, Mbak. Apalagi untuk yang produsen vaksin Sinovac ya, di Cina sendiri mulai bulan Mei kalau tidak salah, bulan Mei tahun ini mereka telah rilis hasil penelitian untuk keamanan penggunaan vaksin Sinovac untuk anak mulai umur 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun sampai 17 tahun. 17 tahun. Ya. Dan kalau nggak salah bahwa pemerintah Cina sendiri telah mengizinkan penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk kelompok anak usia mulai dari 3 tahun itu sendiri. Aduh, this is a good news ya. Sebenarnya kita tinggal nunggu aja nih gitu ya pengumumannya nanti resminya rilis yang resminya yang tadi dokter bilang sudah melewati berbagai tahap uji klinis itu ya dokter ya. Dengar-dengar nih katanya nggak semuanya ya bisa dipergunakan untuk anak-anak jenis vaksin ini. Sebenarnya semua ini masih dalam tahap uji klinis sih Mbak. Nah, khusus untuk Sinovac yang memang digunakan di Indonesia yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia memang buat sudah ada rilisnya untuk umur 12 sampai 17 tahun dijamin aman ya dan efektif. Nah, bagaimana dengan jenis vaksin yang lain? Ya, salah satunya Pfizer. Nah, Pfizer ini di Amerika sendiri oleh BPOM-nya Amerika yang FDA, dia sudah mengizinkan untuk pemberlakuan emergensi darurat pemakaiannya itu di usia 15 sampai 17 tahun. Ya, kemudian dia update lagi gitu ya, mulai usia 12 sampai 15 tahun. Nah, bagaimana untuk kelompok umur yang lebih muda dari itu? Ya, mereka lagi dalam tahapan uji klinis sebenarnya dan update terakhir dari Pfizer sendiri mereka menginginkan hasilnya bisa dikeluarkan akhir September tahun ini. Aduh. Kalaupun ada delay ya mungkin sampai akhir tahun ini gitu kan. Amin. Mereka berupaya untuk mengeluarkan rilis tentang hasil uji klinisnya untuk kelompok anak 3 sampai 12 tahun. 3 sampai 12 ya. Oke. Nah, dengar-dengar nih ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau misalnya dengan komorbid kan tahu ya dokter kan gitu kan suka ada tuh banyak juga gitu loh anak-anak yang lahir dengan gangguan kesehatan atau misalnya memiliki komorbid gitu. Katanya nggak boleh. Itu bener apa salah? Ada benarnya, ada nggak benarnya juga. Oh oke. Wah nih semangat nih. Ada benernya, ada enggaknya. Coba kita luruskan. Jadi gimana tuh dokter Wulan? Yang luruskan jadi berdasarkan rekomendasi dari IDAI sendiri ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada beberapa kelompok anak yang memang tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin ini ya. Ya terutama misalnya yang pertama untuk mereka yang mengalami gangguan atau penyakit apalagi yang harus mengalami perawatan di rumah sakit itu seminggu sebelum pelaksanaan vaksin. Nah, sebaiknya jangan dulu diberikan. Ya. Kemudian yang kedua untuk kelompok anak yang memang tidak dianjurkan untuk mendapatkan vaksin ini ya, biasanya mereka yang memiliki penyakit bawaan seperti anak-anak penderita kanker. Ya, apalagi mereka yang lagi menjalankan terapi dengan radiasi atau obat-obat kemoterapi lainnya ya. Kemudian anak yang menderita autoimun ya, yang dalam fase aktifnya di mana gejala-gejalanya itu masih aktif muncul ya seperti pada kasus lupus. Ya. Kemudian juga anak-anak yang menderita HIV, Mbak. HIV dengan gejala dan bahkan anak-anak yang menderita gizi buruk. Nah denger-denger nih orang dewasa aja kan banyak yang disuntikin vaksin tuh yang ya ada efek sampingnya, maksudnya kayak demam gitu loh, terus udah gitu pusing gitu. Nah kalau buat anak-anak gimana ya dok? Khusus untuk anak-anak ya Mbak Ivi ya. Bersyukur aja sampai sekarang ya dari Komisi KIPI sendiri ya mengatakan bahwa sampai sekarang belum ditemukan efek samping yang berat untuk anak-anak yang menerima vaksin yang khusus Sinovac ya, yang sekarang dilakukan di Indonesia sampai sekarang ini tidak ada laporan untuk efek samping yang berat.
Sebatas ringan saja sih. Thank God. Ya ini adalah satu yang perlu kita syukuri nih. Jadi sebenarnya efek samping itu kan bisa dikategorikan dari yang ringan, ya, sedang sampai berat. Nah, untuk yang sekarang pelaksanaan vaksin Sinovac pada anak sendiri, ya, dilaporkan kejadian yang terjadi, efek samping yang terjadi itu berupa gejala yang ringan saja, ya, berupa satu, ya, nyeri di lokasi penyuntikan. Dan yang perlu diingat, nyeri pada lokasi penyuntikan ini bukan hanya ditemukan pada vaksin Sinovac aja, tapi pemberian vaksin-vaksin yang lain saja, ya, seperti ya mungkin DPT, influenza sendiri, ya. Tindakan vaksinasi dengan penyuntikan pasti ya akan menimbulkan sensasi nyeri di lokasi penyuntikan. Pegel, nyeri apa pegel gitu ya. Gitu kan. Atau mungkin ada disertai sedikit pembengkakan, kemerahan, dan mungkin disertai rasa yang agak kok rasanya panas ya gitu di bagian lokasi penyuntikan gitu. Sebatas itu saja sih yang dilaporkan ya. Ada juga beberapa yang melaporkan terjadinya demam. Nah, tapi demam pun yang dilaporkan ini di kisaran suhu di bawah 39 derajat Celcius, Mbak. Dan hanya berlangsung hanya beberapa hari saja dan tidak ada yang berkepanjangan. Ya, jadi dari laporan itu ya bisa ditarik kesimpulan bahwa efek samping sebenarnya yang dirasakan oleh kelompok anak 12 sampai 17 tahun ini masih kategori ringan. Oh, tuh ya. Perlu dicatat dan perlu diingat. Oke, dokter, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin dokter sampaikan buat teman-teman yang sedang menyaksikan kita? Ya, kalau saya ya dari saya pribadi gitu kan, mewakili saya sebagai seorang tua, ya, pesan untuk seluruh orang tua yang ada di sana, jangan ragu, ya. Vaksin yang dilakukan untuk anak umur 12 sampai 17 tahun sudah terbukti aman dan efektif, ya. Tetap lakukan, ya, jangan menunda-nunda, jangan milih-milih, ya. Apapun jenis vaksin yang tersedia, tetap lakukan aja gitu secepat mungkin. Ini untuk menghindari dan melindungi anak kita sendiri. Dan tentunya bukan hanya anak saja yang kita push, harus vaksin. Yeah. Orang tuanya juga dong, kakek neneknya juga dong, ya. Om sama tantenya di rumah juga dong, apalagi tinggal dalam serumah ya. Jadi tetap vaksin. Ya, ini salah satu cara, bukan hanya caranya pemerintah Indonesia aja sih. Seluruh, karena ini kan pandeminya global kan, seluruh dunia. Salah satunya lagi kejar-kejaran gimana supaya masyarakatnya itu tidak, maksudnya takut untuk divaksin. Ya, dengan berbagai alasan, saya ini, saya gini gitu kan. Ya. Tetaplah lakukan vaksin. Siap, aduh, saya kalau anak saya udah 12 nih nanti langsung cus gitu. Tapi yang pasti dokter dari diskusi kita kali ini betul-betul saya dan juga yang sedang menyaksikan pastinya mendapatkan pencerahan bahwa vaksin COVID-19 yang untuk anak-anak tentu saja penting, wajib, urgent dan aman. Ya, itu yang perlu dicatat. Nah, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan silakan diajukan saja di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga ya, silahkan bunyikan loncengnya, ting ting, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik. Dengar-dengar nih persembahan dari Le Mineral. Seifi Batuta mengucapkan terima kasih yang paling utama tentu saja kepada Dr. Wulan ya yang sudah sangat luar biasa memberikan penjelasan kepada kita. Sehat selalu untuk dokter. Sampaikan salam kami buat tenaga kesehatan, semua para dokter yang begitu luar biasa berjuang untuk menyehatkan pasien-pasiennya ya. Terima kasih ya dokter ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa, sehat selalu, bye.